Di dalam setiap bahasa pemrograman dikenal dengan yang namanya komen, di mana komen ini sebagaimana namanya digunakan oleh programmer untuk memberikan komentar atau bisa jadi sebuah catatan akan suatu hal terkait code. Jadi semua hal yang di dalam sintaks komen tersebut nantinya tidak akan dieksekusi oleh compiler. Ada 3 cara setidaknya untuk membuat komen. Cara pertama untuk membuat komen adalah dengan menggunakan keyword double space. Jadi jika saya ketikkan double space di sini, maka setelah tanda double space ini akan dianggap sebagai komen. Jadi semisal jika saya tuliskan di sini this is my first comment, maka tidak akan terjadi error meskipun ini bukan sintaks Java karena kata ataupun literal setelah tanda double slash ini akan dianggap sebagai komentar, jadi tidak akan dieksekusi oleh compiler. Jadi semisal ini saya save, kemudian saya coba jalankan, saya akan coba compile menggunakan command prompt. Di sini saya akan ketikkan javax spasi my first up, kemudian kita enter, lalu kita coba jalankan java my first up, oke, kemudian enter. Ya, aplikasi akan tetap berjalan dan baris komentar ini tidak akan dieksekusi oleh compiler. Hal yang berbeda jika saya hilangkan tanda double slash ini, maka otomatis nantinya aplikasi akan mengalami error jika saya compile ulang, di mana this is my first comment ini bukanlah kalimat yang valid atau bukanlah sintaks Java. Maka agar kalimat this is my first comment ini tidak dieksekusi oleh compiler, maka kita tinggal tambahkan double slash seperti ini. Oke. Cara kedua untuk membuat komen adalah dengan menggunakan tanda slash lalu diikuti dengan bintang, kemudian diakhiri lagi dengan tanda bintang dan kemudian slash lagi. Kemudian di antara tanda slash bintang ini kita dapat sisipkan komentar yang ingin kita buat. Misalnya di sini saya akan tuliskan this is my second comment. Oke. Bedanya apa dengan cara penulisan yang pertama? Cara penulisan yang pertama untuk komen ini dengan menggunakan double slash itu hanya dapat digunakan jika kita ingin membuat satu baris komentar saja. Jika ternyata komentarnya terdiri dari 2 baris atau lebih, maka pada baris kedua dan selanjutnya Anda juga harus menambahkan tanda double slash seperti ini. Misalnya di sini saya ketikkan second line, kemudian untuk baris ketiga misalnya saya tuliskan juga 3 line seperti ini. Jadi Anda harus membuat tanda double slash setiap baris baru untuk komentarnya. Namun jika Anda menggunakan cara penulisan kedua ini dapat digunakan untuk multiple line comment. Artinya selama Anda berada di antara tanda ini, tanda slash dan bintang ini, maka Anda dapat membuat komentar lebih dari satu baris. Misalnya di sini saya akan tekan enter dan saya akan buat baris baru, second line, kemudian 3 line, 4 line, dan seterusnya. Maka selama saya berada di antara simbol ini, maka selama itu pula kata yang saya ketikkan akan dianggap sebagai komentar dan tidak akan dieksekusi oleh compiler. Oke, cara ketiga untuk membuat sebuah komentar adalah kali ini mirip dengan cara kedua, di mana kita menggunakan tanda slash, kemudian bintang. Namun di sini tanda bintangnya kita tuliskan 2 kali. Baru kita kemudian tutup dengan tanda bintang dan tanda slash juga. Bedanya apa dengan cara penulisan yang kedua? Cara penulisan ketiga ini adalah cara penulisan Java document. Jadi saya akan ketikkan di sini Java document, alias kita akan membuat sebuah komentar yang nantinya dapat di-generate menjadi sebuah dokumentasi Java yang dapat dibaca oleh programmer lain sebagai panduan mereka dalam menggunakan code yang telah Anda buat. Misalnya di sini saya akan membuat sebuah dokumentasi terkait metode yang saya buat. Jadi saya tinggal ketikkan di sini this is my first up to learn Java. Misalnya seperti ini ya. Kemudian kita save. Lalu kemudian saya akan masuk ke komen. Kemudian saya ketikkan di sini Java doc spasi diikuti dengan source code yang ingin kita generate Java dokumentasinya. Jadi di sini my first up.java. Kemudian enter. Oke, sebagaimana yang Anda lihat di sini Java telah berhasil mengenerate Java dokumentasi yang telah kita buat.
Untuk melihatnya, saya akan masuk ke direktori di mana code my first app tadi berada, di mana di sini sekarang sudah ada beberapa file dan juga folder terkait Java dokumentasinya. Untuk melihat dokumentasinya, sekarang kita coba klik saja myfirstapp.html ini. Ya, jadi seperti ini bentukan dari Java documentation. Jika kita lihat pada bagian method, yaitu adalah main di sini, ini adalah komentar yang telah kita buat sebelumnya, yaitu this is my first app to learn Java. Jadi sama persis dengan yang telah kita buat ini. This is my first app to learn Java. Di dalam pelajaran kali ini saya ingin membahas dan mengulas tentang variabel yang ada pada Java, di mana pembahasan tentang variabel ini merupakan pembahasan yang paling mendasar di dalam setiap bahasa pemrograman. Oke, di sini saya sudah berada pada sebuah folder baru di dalam Visual Studio Code dan saya akan buat sebuah kelas baru di sini untuk membahas tentang bab variabel ini. Misalnya di sini saya akan buat dulu sebuah kelas dengan nama mainapp.java. Ya, jadi secara otomatis Visual Studio Code akan membuatkan kelas untuk saya, kelas myApp. Tinggal di bawahnya di sini kita buatkan main metodenya seperti ini. Kemudian untuk mendeklarasikan sebuah variabel baru, misalnya di sini yang perlu kita tuliskan yang pertama adalah tipe data dari variabel tersebut. Tipe data dari variabel tersebut kemudian diikuti dengan identifier-nya. Misalnya di sini saya akan ambil contoh tipe datanya adalah integer dan identifier-nya katakanlah temperatur. Seperti ini, kemudian titik koma. Jadi di sini kita telah membuat sebuah variabel dengan nama temperatur dan tipe datanya adalah integer. Nanti pada pembahasan selanjutnya kita akan bahas lebih rinci ya tentang tipe data di sini. Yang jelas di sini kita akan ambil contoh salah satu tipe data yaitu adalah integer yang berguna untuk menampung bilangan bulat. Lalu sekarang pertanyaannya apa guna variabel ini? Di dalam setiap bahasa pemrograman sebuah variabel itu berguna untuk menampung sebuah value. Dalam hal ini, jika contohnya adalah variabel temperatur dengan tipe data integer, dia akan berguna untuk menampung data dengan tipe data integer tentunya. Misalnya di sini saya ingin menggunakan variabel temperatur ini untuk menampung data suhu di suatu tempat ya misalnya. Sekarang setelah memiliki variabel temperatur ini, maka variabel temperatur ini bisa kita isi dengan sebuah value. Misalnya di sini saya akan isikan variabel temperatur dengan sebuah value katakanlah 36 derajat Celcius. Jadi saya tuliskan saja 36 kemudian titik koma. Kemudian kita save. Ya, seperti ini. Selanjutnya, variabel temperatur ini value-nya akan saya cetak ke layar menggunakan system.out.println seperti ini. Kemudian di sini kita tinggal tuliskan temperatur. Jadi di sini isi dari value temperatur akan dicetak ke dalam layar. Dalam hal ini yang muncul adalah angka 36 harusnya. Sekarang saya akan coba save. Sekarang kita akan coba jalankan menggunakan command prompt di sini. Di mana di sini kita tinggal compile terlebih dahulu menggunakan perintah java lalu diikuti dengan myapp.java. Lalu setelah itu baru kita jalankan java.myapp. Oke. Di sini hasilnya adalah 36 seperti yang telah kita duga sebelumnya, di mana berapapun value yang ada pada variabel temperatur ini akan dicetak ke dalam layar. Oke, pada pelajaran sebelumnya saya telah menunjukkan kepada Anda bagaimana caranya membuat variabel dan juga konstanta. Di mana ketika programmer ingin membuat sebuah variabel dan juga konstanta, ia haruslah menentukan tipe data apa yang ia gunakan. Mengapa? Hal ini karena Java merupakan bahasa pemrograman yang bersifat strongly typed, yang berbeda dengan bahasa pemrograman seperti Node.js ataupun Python, yang dimana jika Anda menggunakan Node.js dan Python, Anda tidak perlu mendeklarasikan tipe datanya. Namun pada Java Anda harus mendeklarasikan tipe datanya.
Karena ketika sebuah variabel itu dideklarasikan, maka sebuah blok memori akan dialokasikan untuk variabel tersebut. Karena itu penting untuk menentukan tipe data dari sebuah variabel karena akan menentukan seberapa besar blok memori yang akan dialokasikan untuk sebuah variabel. Jadi, sebagaimana yang tadi saya jelaskan bahwa Java merupakan bahasa pemrograman yang bersifat strongly typed, sehingga Anda haruslah mendeklarasikan tipe datanya. Di dalam Java ada beberapa jenis tipe data yang dapat digunakan. Yang pertama adalah tipe data primitif, yang terdiri dari byte, short, integer, long, char, float, double, and boolean. Namun ada juga tipe data non-primitif, yang biasanya turunan dari kelas di mana tipe data ini nantinya bisa dibuat oleh programmer. Beberapa contoh tipe data non-primitif yang merupakan tipe data yang built-in yang ada pada Java API misalnya adalah string, array, dan banyak lagi. Nanti akan kita bahas untuk non-primitif ini pada pelajaran yang lain. Sekarang kita akan berfokus terlebih dahulu untuk tipe data primitif ya. Karena untuk membahas tipe data non-primitif nanti akan terkait dengan pemrograman berorientasi objek. Oke, sekarang untuk tipe data primitif itu dapat dikelompokkan menjadi beberapa kategori. Kategori pertama adalah integers atau bilangan bulat. Jadi, jika Anda ingin membuat sebuah variabel yang nantinya variabel tersebut menampung bilangan bulat, ada beberapa opsi yang dapat digunakan. Opsi tersebut mulai dari byte, short, int, dan juga long, di mana masing-masing opsi ini memiliki lebar data yang bervariasi. Mulai dari byte yang paling kecil itu lebar datanya hanya 8 bit dan hanya menampung pada range minus 128 hingga 127. Sedangkan untuk short ini dia lebih besar lagi karena lebar datanya 16 bit, sedangkan untuk int ini 32 bit dan paling besar adalah long. Jadi dari sini Anda dapat dengan bijak memilih tipe data mana yang cocok untuk variabel yang Anda buat nantinya. Karena jika Anda salah memilih, misalnya Anda menggunakan tipe data yang paling kecil yaitu byte, ternyata data yang ditampung itu lebih besar dari tipe datanya, maka yang terjadi adalah overflow. Katakanlah Anda ingin menggunakan data byte misalnya untuk menampung data jumlah penduduk di suatu negara yang kisarannya itu berada di angka jutaan, maka tentu tipe data byte ini tidak cocok digunakan. Harusnya Anda menggunakan tipe data int ini. Namun sebaliknya jika Anda menggunakan tipe data yang paling besar misalnya ada long dan digunakan untuk menampung data suhu temperatur ruangan yang bahkan tidak mungkin bisa mencapai 100 derajat untuk kondisi normal. Efeknya, aplikasi yang Anda buat akan memakan memori yang banyak, padahal seharusnya memori yang digunakan tidaklah sebesar itu jika Anda bijak memilih tipe datanya. Jika itu terkait dengan suhu ruangan misalnya, maka Anda harusnya menggunakan tipe data byte. Namun jika digunakan untuk menampung data suhu dari permukaan matahari misalnya yang range-nya itu berada di angka jutaan derajat Celcius, maka yang digunakan adalah tipe data int ini. Oke, agar Anda memiliki bayangan tentang apa yang kita bahas tadi, sekarang kita akan coba praktekkan menggunakan aplikasi G-Shell. Jadi aplikasi G-Shell ini atau singkatan dari Java Shell merupakan sebuah aplikasi interaktif REPL alias read, evaluate, print, dan loop. Jadi seperti layaknya bahasa pemrograman interpreter seperti Node.js ataupun Python yang memiliki REPL ini, di mana programmer nantinya bisa langsung menjalankan statement yang dia masukkan ke dalam command line baris per baris. Jadi untuk mengakses G-Shell, Anda tinggal ketikkan pada command prompt G-Shell seperti ini, kemudian enter. Setelah itu kemudian Anda akan dihadapkan kepada sebuah command line interaktif yang bernama G-Shell, versinya adalah 17.0.1. Jadi ini sesuai dengan versi Java yang saya gunakan ya, yaitu versi Java 17. Oke, misalnya saya ingin mendeklarasikan sebuah variabel dengan tipe data integer. Di sini tinggal saya ketikkan int, kemudian spasi x, dan kita tinggal assign dengan sebuah value katakanlah 100. Seperti ini, kemudian enter, dan dapat Anda lihat di sini value-nya adalah 100.
Lalu bagaimana misalnya jika saya ingin mengassign sebuah variabel, katakanlah variabel Y, dengan tipe data adalah byte, jadi saya akan buat sebuah variabel Y dengan tipe data byte, kemudian saya assign dengan value yang di atasnya byte. Karena byte ini maksimal data yang ditampung adalah 127, maka saya akan coba kasih value 200. Oke, kemudian kita enter. Maka hasilnya adalah error. Di sini disebutkan terjadi incompatible types, possible lossy conversion from integer to byte. Jadi hal ini dikarenakan karena secara default 200 ini dianggap integer oleh Java. Sehingga saat di-assign ke tipe data yang lebih kecil, dalam hal ini adalah byte yang blok memorinya lebih kecil daripada integer, maka compiler akan mengeluarkan error. Karena jika dipaksakan, maka akan ada kemungkinan terjadinya overflow jika ternyata size-nya ini itu lebih besar daripada data yang dapat ditampung oleh byte. Namun hal yang berbeda akan terjadi jika saya mengassign value 200 ini ke tipe data yang sesuai atau ke tipe data yang dapat menampungnya. Misalnya 200 ini dapat ditampung oleh tipe data yang di atas byte, yaitu misalnya saya akan buat sort, kemudian saya beri nama Z untuk identifiernya, kemudian saya kasih data yaitu 200, kemudian enter. Oke, berhasil. Mengapa berhasil? Karena seperti yang saya sebutkan tadi, secara default expression number ini adalah integer. Namun ketika dia di-assign ke tipe data yang sesuai, yang mampu menampungnya, dalam hal ini adalah sort, karena 200 ini masuk dalam jangkauan sort, maka secara otomatis dia akan mengalami auto casting. Casting yang dimaksud di sini adalah proses mengubah atau mengkonvert data yang memiliki suatu tipe data ke tipe data yang berbeda. Lebih lengkap mengenai casting nanti akan diulas lebih jauh lagi pada pelajaran yang lain. Namun yang penting di sini Anda benar-benar tahu konsepnya, bahwa jika suatu nilai itu di-assign ke tipe data yang cocok, meskipun dia adalah integer 200 ini, maka secara otomatis dia akan di-convert atau di-casting ke tipe data yang diinginkan. Dalam hal ini adalah tipe datanya adalah sort. Jadi agar variabel Y ini tidak mengalami error, maka kita harus mengassign-nya dengan nilai yang sesuai. Misalnya di sini Y ini saya assign dengan value yang berada di dalam rentang byte, misalnya adalah maksimal 127, maka saya akan assign dengan value 127. Namun jika kita assign dengan value yang berada di luar 127 dalam jangkauan byte, yaitu adalah 129 misalnya, maka akan mengalami error seperti tadi. Lalu bagaimana misalnya jika kita ingin memaksa untuk mengassign sebuah nilai dengan tipe data yang ternyata itu tipenya itu lebih kecil daripada nilai yang ingin di-assign. Misalnya seperti tadi, saya memiliki sebuah variabel dengan tipe data byte dan identifiernya katakanlah A. Lalu saya mengassign-nya dengan value 200. Yang tentu value 200 ini lebih besar daripada data yang dapat ditampung byte. Maka agar tidak terjadi error seperti yang sebelumnya ini, maka kita harus memaksa proses casting dengan menambahkan sebuah sintaks casting di sini, yaitu dengan menggunakan tanda kurung yang di dalamnya diisi dengan variabel apa yang ingin di casting. Misalnya di sini adalah byte. Jadi value 200 ini yang secara implisit akan menjadi integer, dia akan dipaksa untuk di casting menjadi byte. Lalu hasil proses casting ini kemudian akan ditampung oleh variabel A dengan tipe data byte. Maka jika kita enter, hasilnya adalah min 56. Kenapa minus 56? Karena di sini mengalami overflow. Seperti yang saya bilang tadi. Jadi misalnya saya kasih di sini adalah 128 yang jelas overflow, maka hasilnya adalah min 128. Karena seperti yang saya sebutkan sebelumnya, untuk tipe data byte itu rentangnya berada di minus 128 sampai 127. Jadi jika kita assign dengan value yang lebih besar 1 poin, yaitu adalah 128 dari nilai maksimal yang dapat ditampung, maka
hasilnya akan mengalami overflow, yaitu adalah overflow 1, dan sisanya 1 itulah yang akan menjadi nilai. Dalam hal ini, karena nilai yang paling dasar dari bet adalah minus 128, maka hasilnya adalah minus 128. Namun jika kita kasih 129, maka hasilnya adalah minus 127. Jadi seperti itu, dia akan naik ke atas. Oke, sekarang saya lanjutkan pembahasan kita tentang tipe data, di mana kali ini saya akan mengulas mengenai literal ya, yaitu bagaimana cara penulisan sebuah bilangan di dalam code. Sebagaimana pada pelajaran sebelumnya, saya sudah menyebutkan bahwa secara default Java akan mengasumsikan sebuah bilangan bulat itu akan dianggap sebagai memiliki tipe data integer. Jadi misalnya jika saya memiliki sebuah variabel X dengan tipe data long, kemudian saya assign dengan value katakanlah 100. Maka di sini 100 ini akan dianggap Java sebagai integer. Namun ketika dia akan di-assign ke sebuah variabel X yang bertipe data long, yang dalam hal ini long ini memiliki lebar data yang lebih besar daripada integer, maka secara otomatis 100 ini yang semula adalah memiliki tipe data integer, dia akan mengalami casting seperti yang saya pernah bahas sebelumnya, auto casting menjadi long. Proses ini disebut sebagai promotion, yaitu adalah ketika suatu tipe data yang memiliki lebar data lebih kecil itu di-convert atau di-casting ke tipe data yang lebih lebar. Jadi jika kita jalankan, maka di sini tidak ada error, di mana X sekarang bernilai 100. Lalu bagaimana sekarang misalnya saya mengassign sebuah variabel katakanlah dengan identifier max dan tipe datanya adalah long, saya assign dengan sebuah value yang berada di luar rentangnya integer, yaitu katakanlah 3.426.789. Oke? Kemudian titik koma, lalu kita coba enter. Hasilnya adalah error. Mengapa error? Karena di sini disebutkan bahwa integer number too large. Jadi, bilangan 3 miliar sekian ini itu merupakan bilangan yang terlalu besar untuk tipe data integer. Untuk lebih meyakinkan Anda, di sini saya akan coba langsung tuliskan 3.123.456.789, kemudian enter, hasilnya akan tetap sama. Lalu bagaimana solusinya agar bilangan yang ditulis ini dianggap oleh Java sebagai tipe data long yang lebih besar daripada integer? Untuk keperluan tersebut, kita perlu menambahkan karakter L di belakang number yang kita tulis. Misalnya di sini saya ingin mengassign long max dengan 3.123.456.789. Di sini saya gunakan L di belakangnya, yang secara otomatis akan memberitahukan kepada Java bahwa ini adalah bertipe data long. Kemudian titik koma, lalu kemudian enter. Ya, sekarang berhasil karena literal ini sekarang dianggap sebagai long, bukan lagi sebagai integer. Untuk penulisan L ini, Anda dapat menggunakan huruf kecil, L kecil, atau dapat menggunakan uppercase, L besar. Namun direkomendasikan Anda di sini menggunakan L besar ya. Misalnya di sini saya tuliskan 3.123.456.789. Jika saya menggunakan L kecil di sini, L kecil ini mirip dengan angka 1, jadi agak sulit dibaca. Maka lebih baik kita gunakan L besar agar mudah dibaca. Jadi seperti itu cara penulisannya. Oke. Selanjutnya yang ingin saya tunjukkan kepada Anda, misalnya di sini seperti contoh sebelumnya ketika saya menulis 3.123.456.789 di sini sangat sulit dibaca ya. Anda menentukan ini 3 ini adalah sebagai miliar, sebagai juta atau sebagai triliun mungkin, itu sangat sulit dibedakan. Lalu bagaimana agar penulisan angka di sini lebih dapat mudah dibaca? Di dalam literal penulisan angka di dalam Java, programmer dapat menggunakan tanda underscore sebagai pemisah. Misalnya di sini saya akan pisahkan tiap 3 digit, misalnya 789, di sini saya akan pisahkan dengan underscore. Kemudian 456 kita pisahkan dengan underscore, dan 123
saya pisahkan dengan underscore. Jadi di sini lebih mudah dibaca ya, menjadi 3.123.456.789. Dan kemudian saya akan padukan dengan literal L yang menandakan bahwa ini adalah long. Selanjutnya tinggal saya assign ke sebuah variabel, misalnya long literal max. Misalnya seperti ini, kemudian sama dengan, lalu enter. Oke, jadi hasilnya akan sama. Karena tanda underscore di sini hanya untuk tujuan ketermudahan keterbacaan saja. Jadi tidak ada arti lebih. Oke, sekarang kita akan lanjutkan eksperimen berikutnya tentang literal. Di mana pada sebelumnya pembahasan kita hanya terbatas pada basis 10 ya, alias desimal. Namun bagaimana jika ada kebutuhan lain, misalnya di mana diinginkan untuk dibuat format sebuah bilangan dengan basis selain basis 10 atau desimal. Namun bagaimana jika ternyata ada kebutuhan lain, di mana diinginkan untuk sebuah bilangan itu ditulis dengan basis selain bilangan desimal. Misalnya di sini jika diinginkan untuk menuliskan sebuah bilangan dengan basis biner, saya akan coba assign dulu sebuah variabel dengan tipe data byte, identifiernya A. Saya akan assign dengan sebuah bilangan, namun dengan format penulisan basis biner. Di sini tinggal kita tambahkan prefix 0B, baru kemudian notasi binernya. Misalnya 0101. Jika Anda bisa membaca notasi ini, di mana adalah LSB atau low significant bit yang ada di paling kanan ini, atau digit ke 0, ini jika dikonversi ke desimal adalah 2 pangkat 0, yang berarti adalah 1 ditambah dengan digit yang kedua, 0, 1, 2. Digit kedua ini 2 pangkat 2, artinya adalah 4. Jadi 4 ditambah 1 adalah 5. Jika kita enter, hasilnya adalah 5. Oke, selanjutnya kita akan coba ke contoh berikutnya, yaitu sebuah identifier B dengan tipe datanya masih byte. Kemudian saya akan assign dengan sebuah value menggunakan notasi biner. Jangan lupa tambahkan dulu prefixnya 0B. Anda dapat menggunakan B kecil atau B besar ya, jadi bebas. Di sini misalnya saya gunakan B kecil. Kemudian baru dilanjutkan dengan penulisan binernya, yaitu misalnya adalah 0, 1, 1, 1. Kemudian baru 1, 1, 1, 1. 4 kali. Jadi ini ada 8 bit ya. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Agar mudah dibaca, di sini saya akan tambahkan underscore untuk setiap 4 bit. 1, 2, 3, 4. Seperti ini. Jadi saya tambahkan underscore. 4 bit di depan ini, jika kita konversi ke desimal itu sejumlahnya adalah 15. Di sini adalah 1, ini adalah untuk bit ke 0 di sini 1, tambah 2, tambah 4, tambah 8, itu hasilnya adalah 15. Kemudian di bit berikutnya, yaitu bit ke 4, itu adalah 16 ditambah 32 ditambah 64, hasil totalnya adalah 127. Kita akan coba buktikan, ya benar, hasilnya adalah 127. Sekarang mari kita gunakan basis bilangan lain, misalnya adalah basis 16 atau basis heksadesimal, di mana jika kita menggunakan basis heksadesimal, maka prefix yang ditambahkan adalah 0x, bukan 0b lagi. Kemudian diikuti dengan bilangannya. Misalkan jika 127 di sini kita dapat convert menjadi heksadesimalnya. Di sini adalah caranya jika kita ingin mengkonvertnya dari biner. Di sini 1111 itu adalah 15 atau di dalam heksadesimalnya adalah F. Dan kemudian 0111 ini jika di heksadesimalin adalah 7. Jadi 7F. Oke. Kemudian kita akan assign ke sebuah variabel misalnya C dengan tipe data byte. Lalu kemudian enter. Oke, hasilnya sama 127. Lalu bagaimana jika kita ingin menggunakan basis bilangan 8 atau oktal? Jika kita ingin menggunakan basis bilangan 8 atau oktal, maka cukup gunakan prefix 0 saja. Kemudian diikuti dengan bilangannya. Misalnya 10 di sini adalah dalam bentuk oktal,
Jika kita enter, dia hasilnya adalah 8 ya. Kenapa 8? Karena 1 dan 0 di sini di dalam bentuk oktalnya jika kita convert ke bilangan desimal, dia akan menghasilkan 8. Jadi di sini agak menjebak biasanya kalau ada angka kosong di depan suatu bilangan di Java. Ingatlah bahwa ini adalah notasi yang menunjukkan bahwa bilangan 10 ini adalah dalam bentuk basis 8, bukan dalam basis desimal. Oke, sekarang kita lanjutkan ke kategori tipe data primitif berikutnya, yaitu adalah kategori bilangan pecahan alias floating point types, yang terdiri dari 2 tipe. Yang pertama adalah double dan yang kedua adalah float. Di mana jika float di sini memiliki lebar data 32 bit dengan rentang sekitar 6-7 signifikan digit. Sedangkan untuk double lebar datanya 2 kalinya float yaitu 64 bit. Dan jika Anda perhatikan untuk rentang aproksimasi di double ini lebih presisi ketimbang float yaitu 15 signifikan digit. Jadi seperti namanya untuk tipe data double ini itu double precision. Berbeda dengan float yang single precision. Lalu kapan kita menggunakan tipe data double, kapan kita menggunakan float? Jadi jika Anda misalnya ingin menampung data pecahan yang tingkat presisinya tidak diperlukan terlalu tinggi dan Anda ingin menghemat resource, dalam hal ini adalah lebar datanya, maka Anda dapat gunakan float. Namun jika Anda menginginkan perhitungan dengan presisi tinggi dan juga tingkat kecepatannya lebih tinggi daripada float, Anda dapat menggunakan double. Seperti misalnya untuk perhitungan trigonometri, sin, cos, tangen, Anda dapat menggunakan double untuk pilihan yang lebih optimal dan lebih cepat dibandingkan float. Oke, sekarang kita sudah berada pada G-Shell dan sekarang kita akan coba praktekkan mengenai tipe data bilangan pecahan. Misalnya di sini saya memiliki sebuah variabel bernama X dengan tipe data float dan kita assign dengan value 1,23. Jadi jika kita enter di sini akan mengalami error. Kenapa? Karena secara default setiap bilangan pecahan itu secara implisit akan diset sebagai double. Sehingga jika kita mengassign sebuah variabel bertipe data float dengan rentang data yang lebih kecil dibandingkan double yang memiliki rentang data yang lebih lebar, maka akan mengalami error karena kita tidak bisa mengcasting atau mengconvert data dari yang bertipe data lebar itu ke tipe data yang lebih kecil. Jadi agar kita bisa mengassign X dengan tipe data float, maka kita harus men-set secara eksplisit bahwa bilangan yang kita tuliskan ini bertipe data float. Caranya adalah kita ketikkan kembali float X sama dengan 1,23 namun kita tambahkan tanda notasi F di sini yang mengindikasikan bahwa bilangan 1,23 ini bertipe data float. Jadi kalau kita enter sekarang berhasil karena sekarang tipe datanya adalah sama yaitu 1,23 ini tipe datanya adalah float. Selanjutnya misalnya saya mempunyai sebuah variabel dengan tipe data double yang bernama Pi dan saya assign misalnya dengan 3,14 kemudian enter, maka seperti yang Anda lihat sekarang Pi bernilai 3,14. Namun bagaimana jika 3,14 ini bertipe data float? Misalnya di sini saya tambahkan notasi F yang mengindikasikan bahwa 3,14 ini adalah tipe data float. Jadi jika kita enter, ia tidak mengalami error karena tipe data variabel Pi ini adalah double yang memiliki lebar data lebih besar daripada float. Proses convert sebuah data dari yang bertipe data lebih kecil ke yang bertipe data lebih lebar itu disebut sebagai promotion. Jadi secara otomatis akan dilakukan. Oke, jika pada bilangan bulat yang telah kita bahas pada bagian pertama pelajaran yang lalu, kita dapat mengassign variabel dengan menggunakan notasi biner, oktal, desimal, ataupun heksadesimal. Pada bilangan pecahan, programmer dapat mengassign sebuah variabel menggunakan notasi eksponensial.
Misalnya di sini saya memiliki sebuah variabel dengan tipe data double dan saya beri nama variabelnya E, di mana di sini saya ingin memberi sebuah value yaitu massa elektron sekitar 9,10938 sekian-sekian. Kemudian kita tambahkan E kali 10 pangkat minus 31. Jadi seperti ini, kemudian enter. Ya, jadi sekarang kita mempunyai E dengan tipe data seperti ini. Jadi kita dapat menambahkan notasi ilmiah untuk mengassign sebuah variabel dengan tipe data double ataupun float. Tipe data primitif berikutnya adalah karakter yang direpresentasikan dengan keyword char, yang dimana tipe data ini ditujukan untuk menyimpan data single karakter atau karakter tunggal. Lebar data untuk tipe data char ini adalah 16 bit karena menggunakan Unicode UTF-16. Berbeda dengan bahasa pemrograman lain seperti C misalnya yang hanya memiliki lebar data 8 bit karena menggunakan ASCII. Di dalam mengassign value untuk tipe data char ini, programmer dapat menggunakan tanda single quote. Misalnya, jika kita ingin mengassign sebuah karakter, yaitu A capital seperti ini, kita harus menggunakan tanda single quote. Begitu pula jika B kecil, kita harus menggunakan tanda single quote yang mengapitnya. Selain menggunakan tanda single quote ini, programmer juga dapat mengekspresikan sebuah karakter dengan menggunakan heksadesimal. Namun setelah sebelumnya didahului dengan backslash U, kemudian baru diikuti heksadesimal di mana Unicode tersebut berada. Misalnya untuk simbol trademark yaitu TM di sini, itu dapat diakses dengan menggunakan heksadesimal 2122. Sedangkan untuk huruf Yunani P ini dapat diakses pada Unicode 03 channel. Nanti akan kita praktekkan. Sekarang kita bahas terlebih dahulu untuk tipe data berikutnya yaitu adalah boolean, di mana untuk tipe data boolean ini dia hanya memiliki dua value yaitu false atau true. Jadi digunakan untuk menyimpan data yang data tersebut hanya memungkinkan dua nilai yaitu benar atau salah. Tipe data ini cocok jika digunakan untuk menyimpan sebuah kondisi terkait hal logical atau terkait kondisi logik, seperti true atau false, benar salah, lulus atau tidak, dan lain sebagainya. Oke, sekarang saya sudah berada pada G-Shell untuk melakukan eksperimen terhadap apa yang baru saja kita bahas. Misalnya di sini saya akan membuat sebuah variabel bertipe karakter atau char kita tulisnya, dan kita beri nama identifiernya misalnya X, di mana variabel X ini kita akan assign dengan sebuah karakter. Caranya kita akan buat tanda kutip, lalu kita tuliskan karakter yang ingin kita assign, misalnya X seperti ini, kemudian kita kutip lagi, kemudian baru enter. Ya, perhatikan di sini kita menggunakan tanda single quote untuk mengassign karakternya. Lalu bagaimana jika saya mencoba mengassignnya dengan menggunakan double quote? Misalnya di sini saya menggunakan double quote T, kemudian kita enter. Dan seperti yang Anda lihat di sini mengalami error karena disebutnya sebagai incompatible types. Karena Java akan menganggap ketika kita mengkutip sebuah karakter dengan menggunakan double quote, tipe datanya akan dianggap sebagai string, bukan sebagai karakter. Jika kita ingin menjadikan sebuah literal itu bertipe karakter, kita harus menggunakan tanda single quote seperti ini. Oke? Selanjutnya saya akan buat lagi sebuah variabel bertipe karakter, misalnya adalah P, di mana kita akan coba praktekkan bagaimana membuat sebuah karakter dengan menggunakan heksadesimal. Jadi seperti yang saya sebutkan sebelumnya, kita akan menggunakan tanda single quote, lalu kita di sini akan gunakan backslash U, lalu diikuti dengan heksakodenya. Misalnya untuk P kita tinggal ketikkan 03C0, kemudian enter. Sebagaimana yang Anda perhatikan di sini, karakter heksakod yang kita tuliskan yaitu 03C0 ini akan diterjemahkan atau di-encode oleh Java menjadi karakter P seperti ini. Kita akan coba lagi dengan contoh karakter lain, misalnya adalah sigma.
kita akan tulis dengan menggunakan kode heksadesimalnya adalah 03A3. Kemudian enter dan hasilnya adalah sigma seperti yang Anda lihat ini. Oke, sekarang kita akan coba praktekkan bagaimana caranya untuk mendeklarasikan sebuah variabel bertipe boolean. Jadi tinggal kita tuliskan saja tipe datanya boolean, kemudian diikuti dengan identifiernya. Misalnya identifiernya yes, no, seperti ini. Kemudian kita kasih true, kemudian titik koma. Karena boolean di sini hanya menerima dua jenis masukan, jika tidak true maka kita dapat input dengan false. Oke, sekarang untuk menguji pemahaman Anda sejauh ini, di sini saya sudah memiliki beberapa variabel, mulai dari variabel A hingga variabel N, di mana tugas Anda tanpa menggunakan G-shell, Anda diharapkan dapat menentukan apakah masing-masing variabel ini valid atau tidak. Valid di sini dalam artian dapat dieksekusi oleh compiler atau tidak. Jadi sekarang silahkan siapkan kertas Anda dan pause video ini. Lalu setelah selesai baru Anda dapat melanjutkan video ini. Oke, bagaimana? Sudah selesai? Baik, sekarang saya akan bahas satu persatu variabel per variabel. Variabel pertama adalah variabel A, di mana di sini dideklarasikan dengan tipe data byte. Ini adalah valid. Lalu berikutnya variabel B, di mana variabel B ini di-assign dengan variabel A. Statement ini merupakan statement yang tidak valid karena seharusnya variabel A haruslah diinisialisasi terlebih dahulu. Seperti yang Anda lihat di sini, variabel pertama di sini tidak kita inisialisasi nilainya, hanya kita deklarasikan saja. Maka tidak bisa di-assign ke variabel B. Jadi Anda harus memberikan value-nya terlebih dahulu baru Anda bisa meng-assign ke variabel B. Selanjutnya adalah variabel C yang bertipe data byte, di mana di sini di-assign dengan sebuah value 128. Jadi, jika Anda lihat di sini merupakan statement yang tidak valid. Kenapa? Karena range 128 ini, karena range byte itu paling tinggi adalah 127. Sehingga jika di-assign dengan value di atas 127, dalam hal ini 128, maka dia akan mengalami error karena ketika di-assign ke tipe data yang lebih lebar, maka akan mengalami error ketika di-assign ke tipe data yang lebih kecil. Selanjutnya adalah variabel C, di mana variabel C ini bertipe data byte dan di-assign dengan value sebesar 128. Jadi ini merupakan statement yang tidak valid dan akan mengalami error jika dikompil. Kenapa? Karena byte ini memiliki rentang data paling besar itu 127. Sedangkan yang paling kecil itu minus 128. Sehingga jika diberikan sebuah value yang lebih besar dari kemampuan dia menampung data, maka tentu akan mengalami error. Jadi C ini tidak valid. Oke, sekarang kita berpindah ke variabel berikutnya, yaitu D, di mana D ini tipe datanya masih byte, dan kemudian di-assign dengan value sebesar 42. Jadi, range ini masih merupakan range byte, jadi merupakan statement yang valid. Kemudian untuk variabel E, yang bertipe data short, yang berukuran 16 bit, di-assign oleh variabel D dengan tipe data byte, yang berukuran lebih kecil yaitu 8 bit, maka statement ini adalah valid karena variabel dengan tipe data lebih besar itu dapat di-assign oleh variabel dengan tipe data lebih kecil, namun tidak berlaku sebaliknya. Setelah itu ada variabel F yang bertipe data integer, di mana variabel F ini di-assign dengan value 42L, di mana L di belakang angka 42 ini mengindikasikan bahwa 42 ini bertipe data long. Apakah statement ini valid? Ya. Jadi statement ini tidak valid meskipun 42 ini berada pada range-nya integer, namun karena terdapat notasi L sehingga mengindikasikan bahwa angka 42 ini
bertipe data long, sehingga ketika di-assign ke F yang bertipe data lebih kecil, maka statement ini akan mengalami error, sehingga statement ini tidak valid. Oke, lalu bagaimana dengan variabel G dengan tipe data float di sini di-assign dengan 1,2? Apakah statement ini valid? Ya, jadi sama dengan sebelumnya, statement ini tidak valid. Kenapa? Karena secara default, bilangan pecahan akan dianggap sebagai double, di mana double ini memiliki lebar data yang lebih besar daripada float. Karena itu, statement ini akan mengalami error. Agar tidak terjadi error, Anda harus menambahkan notasi F di belakang 1,2 ini untuk mengindikasikan bahwa 1,2 ini bertipe data float, bukan double. Sekarang saya akan beralih ke variabel H yang bertipe data karakter atau char, di mana variabel H ini di-assign dengan sebuah value yaitu A yang di-update dengan tanda double quote. Jadi jika Anda ingat pada pelajaran yang lalu, maka statement seperti ini tuh tidak valid karena double quote itu mengindikasikan tipe data string, bukan karakter. Kemudian untuk variabel I di sini yang masih bertipe karakter, dan kita assign dengan sebuah value yaitu AB dengan single quote. Statement seperti ini tetap tidak valid. Kenapa? Karena variabel karakter hanya dapat menampung single karakter saja, satu karakter. Jadi jika kita membuat dua karakter AB meskipun ini menggunakan single quote, dia tetap tidak valid. Sedangkan yang valid itu adalah karakter J di sini karena menggunakan single quote dan hanya satu karakter saja. Lalu bagaimana dengan variabel K di sini, yang dimana kita menggunakan tipe data boolean dan kita assign dengan sebuah value true namun menggunakan double quote. Ini merupakan statement tidak valid karena literal true harus tidak boleh di-update dengan tanda double quote di sini. Jika kita menggunakan double quote, dia akan dianggap sebagai string. Hal yang sama juga berlaku untuk variabel L yang bertipe data boolean, di mana di sini kita assign dengan sebuah value false namun di-update dengan single quote, tetap tidak valid karena sebuah literal false untuk boolean ini tidak boleh di-update dengan single quote. Variabel M juga sama, meskipun di-assign dengan sebuah angka 0 di sini, data 0, dia tetap tidak valid. Kenapa? Karena data boolean itu hanya menerima true atau false. Sedangkan yang valid di sini hanya variabel n karena kita mengassign-nya dengan perfect, dengan sempurna, tanpa menggunakan single quote, double quote, dan hanya menerima true atau false saja.